Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 16 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita terambil dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Temanya adalah terbengkalai karena lalai. Terbengkalai karena lalai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diberikan mata hati, mata jasmani, agar punya kemampuan untuk bagaimana melihat segala sesuatu secara benar dan tidak lalai dan membengkalaikan sesuatu yang penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terbengkalai karena lalai, atau di kalimat terbaliknya, akibat lalai akhirnya terbengkalai. Cukup menarik ada kata tentang lalai di dalam bagian firman Tuhan Kisah Rasul 20 ayat 27. Di sini adalah percakapan Rasul Paulus karena Rasul Paulus akan berpisah dengan penatua dan jemaat yang di Efesus. Apa yang dikatakan di sini? Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Paulus menunaikan tugasnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan maksud Allah kepada penatua dan jemaat di Efesus dan juga kepada tempat-tempat lain yang dilayani oleh Paulus. Pada bagian ini berbicara tentang Paulus tahu tentang prioritasnya. Tatkala kita pergi ke satu tempat, dengan jelas sekali Paulus tahu tugasnya. Bukan sedang berekreasi, bukan sedang pergi jalan-jalan, tapi sedang memberitakan maksud Allah. Kehidupan kita adalah perjalanan. Dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali adalah sebuah perjalanan. Dan besok harinya kita bangun lagi dan kemudian berjuang kembali adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu kita dipanggil untuk fokus dan tidak lalai kepada hal-hal yang utama. Kita tahu dengan jelas ada banyak pilihan yang kita kerjakan sepanjang waktu kehidupan kita. Mana yang penting dan tidak penting, mana yang prioritas dan tidak prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang perlu dikerjakan kemudian. Maka di sini membutuhkan hikmat bijaksana Allah agar kita tidak lalai. Kalau kita runut, apa yang paling utama agar kita tidak lalai? Tentunya kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Allah ini, bahwa kita jangan lalai untuk melaksanakan maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka fokus kita dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendaknya, hidup dalam kebenarannya dan hidup dalam kekudusannya. Maka ini yang paling prioritas. Tatkala tiang kehidupan ini yang berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan menjadi kokoh, maka yang lainnya akan benar dalam kehidupan kita. Namun tatkala kita membangun sebuah kehidupan, tidak membangun sebuah kedekatan kepada Tuhan sebagai yang kokoh, maka yang lainnya akan runtuh dan hancur. 2 hari yang lalu, sahabat seperjalanan, saya melihat di TikTok itu ada tukang bangunan itu membangun sebuah tembok dan tersusun cukup tinggi, mungkin kurang lebih sampai 2,5 meter, hampir 3 meter. Dan tukang batu ini yang menyusun batu itu sudah juga naik kepada tingkatan tertentu karena tidak cukup. Yang cukup menarik adalah saya melihat batu itu sedemikian kokoh karena berbentuk segi 4 tiang untuk membangun rumah. Namun pada saat dia menyimpan satu batu bata lagi, lalu rubuh semuanya itu. Selidik punya selidik, ternyata tukang batu ini hanya menyusun batu. Tidak ada balok-balok besi yang dibangun, yang perlu itu dilakukan fondasi ke bawah dulu. Besi-besi itu pun dirangkai dengan ukuran diameter tertentu, jumlah tertentu, dan berat apa yang tertentu. Tukang batu ini hanya menyusun batu tanpa ada balok besi. Jadi apa yang lalai daripada tukang batu ini? Yaitu dia benar menyusun sesuatu yang sudah sangat tinggi kemudian rubuh.
Dia tidak membuat balok-balok besi terlebih dahulu dengan fondasi yang cukup kuat ke bawah. Kehidupan ini juga sama. Dan kalau kita membangun apapun, kita tidak lalai menyusun ke atas betul, namun kita lalai di dalam membangun sebuah fondasi, sebuah tiang penyangga dalam hidup ini. Sehingga tatkala kita sudah tinggi, ada saja goncangan dikit, sentuhan dikit, rubuh. Bahkan yang saya katakan tadi, susunan batu bata itu tidak ada yang menyentuh, dia rubuh sendiri. Karena semakin tinggi dia tidak sanggup lagi untuk menahan ketinggian tersebut. Dalam hidup ini juga sama, sahabat seperjalanan. Paulus tahu dengan jelas hidupnya adalah untuk memberitakan maksud Allah. Hidupnya untuk menjalankan kehendak Allah. Hidupnya adalah bagaimana benar bersama dengan Allah. Kalau kita lalai dan membengkalaikan hal-hal yang prinsip dan mendasar dalam hidup ini, maka kehidupan kita akan rubuh satu hari kelak nanti. Setinggi apapun yang sudah kita buat, kita akan rubuh. Mengapa kita perlu iman yang kuat dan dekat dengan Tuhan? Kalau kita punya iman yang kuat dan dekat dengan Tuhan, maka kita sudah punya fondasi dan kita sudah sedang punya tiang besi yang kokoh. Maka kita akan bangun setinggi apapun. Tatkala fondasinya benar, kita tidak pernah akan rubuh. Sakit penyakit tidak akan merubuhkan kehidupan kita. Persoalan hidup tidak akan merubuhkan kehidupan kita. Penolakan, pengkhianatan tidak akan merubuhkan kehidupan kita. Badai segala seberat apapun yang menghantam kehidupan kita tidak pernah akan merubuhkan kehidupan kita. Mengapa, sahabat seperjalanan? Karena kita sudah membangun yang paling utama adalah tiang penyangga, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Membangun setiap jalan hidup kita di atas kebenaran firman Allah. Maka goncangan sebesar apapun, setinggi apapun yang kita bangun, kita akan kokoh. Karena kita tahu dengan jelas dalam firman Tuhan, kita membangun rumah kehidupan kita di atas batu karang, di atas batu penjuru, yaitu Kristus sendiri sebagai batu karang, sebagai batu penjuru, sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga tatkala orang hanya mengkhawatirkan yang namanya kemiskinan, mengkhawatirkan yang namanya kesehatan, yang mengkhawatirkan namanya masalah hidup, yang mengkhawatirkan masalah ekonomi, ada banyak hal yang dikhawatirkan. Namun tidak khawatir bahwa tatkala dia sedang membangun sesuatu, tiang penyangga, tiang besi, fondasi yang kokohnya tidak dibangun, rubuhlah kehidupan kita. Biarlah sahabat seperjalanan, pada bagian ini kita belajar apa yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 20:27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikian juga sahabat seperjalanan, janganlah kita lalai untuk menetapkan maksud kehendak Allah, firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai tiang penyangga, sebagai tiang penopang, bangunan apapun yang kau bangun ke atas, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan kokoh dan kuat. Namun kalau engkau lalai dan membengkalaikan hal-hal yang prinsip dan penting, maka satu hari kelak nanti bangunan yang kita susun, kehidupan yang kita bangun, hanya dengan sentuhan kecil saja masalah persoalan, maka rubuhlah seluruh bangunan yang sudah kita bangun sekian lama. Biarlah kita tidak menjadi pribadi yang lalai, terbengkalai karena lalai. Bangun tiang iman, bangun tiang penopang hidupmu di dalam Kristus, firman dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terbengkalai karena lalai, kami tidak melalaikan dan membengkalaikan tiang penopang kehidupan kita, iman percaya kita, kami semua sahabat seperjalanan kepada Engkau dan firman-Nya, mengacukan seluruh perjalanan hidup kami dengan bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jawab sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati. Jangan lalai, jangan membengkalaikan hal yang prinsip dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.